anak kita. Ya. Daripada teriak-teriak gitu ya. 15 menit lagi mau adzan subuh, mau adzan duhur, tapi dia itikaf di hadapan televisi. Itu anak tuh berpikir, ini yang goblok ini siapa ini? Saya apa, bapak saya ini, ya. Bahasa tubuh itu penting, ya. Nah, kemudian dilihat, ya. Ada 2 kata di sini, ya. Ini baru 1 ayat, masih ayat-ayat yang lain. Ini 1 aja dulu ya. Kalimat adha'us shalah. Ingat, ya, kalimatnya begini, ya. Ini tulisan mushaf Utsmani semua, ya. Tapi kalau kita disuruh dikte oleh guru kita, kemudian kita nulis begini, nggak apa-apa. Ini namanya khat imla'i, tidak bisa disalahkan juga. Tapi kalau dalam Al-Quran mushaf semuanya, karena Al-Quran ini bahasanya bukan bahasa Arab adiyah, makhluk dengan makhluk. Tapi Al-Quran ini adalah al-lughah al-arabiyyah al-aliyah, adalah bahasa yang menghubungkan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tulisannya pun pasti begini, ya. Ada apa gitu ya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kalau orang sudah meninggalkan sholat dengan berbagai levelnya, yang lebih parah dulu memang tidak sholat, ya. Yang kedua, dia sering terlambat, masbuk, ini juga masalah. Yang ketiga, dia sholat tapi di rumah, ini juga masalah. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, ya, pasti anak-anak kita dan kita yang memberikan contohnya itu pasti wattaba'us sahawat. Pasti itu. Tapi dengan level yang berbeda-beda, sesuai dengan sejauh mana dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia perbaiki wudunya, kemudian tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam, rukun dan syaratnya terpenuhi, dia menghadirkan kehusyuan, ya. Maka urusan-urusan di luar sholatnya Allah yang akan menuntaskannya. Apapun itu bentuk syahwatnya. Bisa jadi syahwat itu terjadi di rumah tangganya, ya. Banyak masalah karena dihadapinya bukan dengan efek sholat dari hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan hawa nafsunya. Atau mungkin di tempat pekerjaannya. Kalau itu anak mungkin di tempat sekolahnya. Kalau pebisnis dia mungkin di pasarnya. Kalau dia seorang petani mungkin dia akan melakukan pelanggaran syahwat ketika di tempat pertaniannya. Menggeserkan patok orang, air yang jatah orang lain dikasihkan, diambil sama dia. Itu namanya taba'us syahwat. Nah, ini sangat mengefek ketika ini bermasalah. Makanya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, as-shalah di situ semua mushaf dimanapun pakai wawu, karena salat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu adalah makna as-shalah di situ. Ya, as-shalah di situ adalah as-silatu bainal abdi ma'a rabbihi, ya. Adalah hubungan spesial antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, bukan sebuah gerakan biasa. Nah, ini seorang hamba, abdun, ya. Ini juga makhluk, ya, hamba. Ini makhluk dengan makhluk. Ke atas sabbihisma rabbikal a'la, ini Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Ini gambaran mudahnya. Maka dalam bahasa Al-Qur'an, kalau makhluk dengan makhluk, hamba dengan hamba, jalan yang menghubungkan mereka itu disebut at-tariq. At-tariq. Apa itu at-tariq? At-tariq itu diambil dari kata toroko. Toroko itu kasratut tasaddum, ya, kasratut tasaddum. Nah, ini bahasa tadabur begitu, ya. Yaitu banyak benturan. Makanya dalam bahasa Arab palu apa? Mit rokoh, dari toroko. Banyak dentuman, banyak masalah. Kalau makhluk dengan makhluk pasti ada banyak masalah jalannya. Karena apa? Kullu ra'sin ra'yun. Makhluk itu punya banyak keterbatasan. Setiap kepala dia punya pendapat, ya. Sehingga tidak akan pernah tuntas.
Tapi hubungan jalan yang menghubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala disebut as-sirat, bukan at-tariq, ya. As-sirat. As-sirat. Makanya Nabi Allah berfirman dalam surat 6 ya, ayat yang ke-151 152 ya. Di situ ada kalimat wa anna hada sirati mustaqiman. Ketika kita sholat ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdina at-tariq, tidak. Tapi as-sirat. As-sirat ini jalan yang menghubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian amal soleh itu yang kita kerjakan, itu akan mempertajam hubungan as-sirat hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu amalan yang harus diprioritaskan, dan ini menjadikan identitas orang muslim, yaitu sholat 5 waktu. Aqimus sholah yuqimunas sholah, dengan wawu tadi. Diperhatikan, wudunya perbaiki. Jangan sampai suka terlambat. Kalaupun masbuk, tobat. Diusahakan untuk tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam, kecuali karena safar atau karena sakit. Kemudian ingat, hadirkan kehusuan, karena Nabi bersabda, innal abda la yusalli salata fala yuktabu lahu illa nisfuha aw thuluthuha aw rubuha hatta balagha asroha. Itu renungan Ibnu Qayyim terhadap hadis ini. Ada seorang hamba ketika dia sholat tidaklah mendapatkan pahala, kecuali ada yang mendapatkan setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, sampai sepersepuluhnya. Itu diukur sejauh mana kehusuannya. Bertambah bagus wudunya, bertambah bagus dalam memenuhi takbiratul ihramnya imam tidak masbuk. Begitu bertambah bagus juga kehusuannya, maka hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala tambah bagus, sehingga ketika seorang ayah, seorang bunda punya anak bermasalah, kalau kita terlalu mengandalkan kepada kehebatan kita untuk memperbaiki anak, tidak bisa sempurna. Tapi ketika kita punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan turun tangan menuntaskannya. Ya, kenapa dulu ya ada namanya Ahmad bin Karbin, ya, Ahmad bin Karbin. Beliau ketika di atas kendaraannya dalam safarnya, dia melihat, ya, bukan melihat, bilam hati nadhr, dalam riwayat itu hanya sekilas pandang saja. Memenuhi sedikit fitrahnya, dia melihat seorang gadis cantik ketika di atas kudanya, dia melihat, melirik aja. Akhirnya terbuai dia, ya. Sampai ke rumah, dia itu diberikan peringatan, ta'dzib yang kita pelajari tadi subuh ya. Dikasih sinyal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa coba? Inni wajadtu mro'ati wadabati su'a khuluqi. Aneh nggak biasanya, aku baru ketemu dengan istri kok akhlaknya buruk kepadaku, dan kendaraanku juga biasanya tanpa sweep, tanpa pecut, ya. Itu jalan ini harus pakai pecut. Buruk akhlaknya kepadaku, kendaraanku, ya, kudanya, dan juga istriku. Gitu. Tapi karena beliau orang soleh, ya, orang soleh. Mungkin kalau di kita ya, biasanya istri nyambut dengan hangat ini, ya, jebras-jebris kata orang Sunda ya, memperlihatkan wajah yang mesem-mesem gitu ya. Kurang bagus akhlaknya kepada suaminya. Assalamualaikum, tidak waalaikumsalam, mungkin kira-kira begitu ya. Marah gitu ya. Nah, karena beliau orang soleh, Ahmad bin Karbin langsung dia sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa kepada Allah dan istighfar. Oh iya ya Allah, Engkau berikan peringatan kepadaku. Ternyata istriku dan kendaraanku buruk akhlaknya kepadaku yang tidak biasa. Ini sinyal dari Engkau bahwasanya aku barusan melanggar, ya, pelanggaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Melihat seorang perempuan yang tidak halal baginya. Langsung Allah kasih peringatan, sehingga dia perbaiki hubungannya dengan Allah. Setelah beres itu, beliau tambah sholat sunnahnya, kemudian tambah lagi zikirnya dan amal-amal yang lainnya. Ketika pulang biasa lagi istrinya, dan kudanya tidak perlu dia bawa sweep lagi, hanya dengan udah jalan itu. Nah, Masya Allah, ya, luar biasa. Itu ada dalam kitab tentang kuda, itu ada kisah itu. Jamaah rahimakumullah, maka sama ya, seorang bunda ayah ya, ketika melihat ada masalah di rumah tangganya, ada masalah dengan anaknya, ada masalah mungkin kita di tempat kerja kita, sudah persoalannya ada beberapa tali mungkin yang terputus antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama dalam urusan sholat kita, ya.
Saya tanya dulu di sini. Masuk masjid coba gimana doanya, Pak? Abu Aba Taib. Nabi itu kan bersabda dalam surat An-Najm itu, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu bersabda tidak berdasarkan hawa nafsu tapi atas bimbingan wahyu. Sehingga ketika ngasih contoh dalam doa sunnahnya, ya sunnahnya. Saya kalau dengar sunnah itu jadi ingat radio sunnah, berarti ada radio bid'ah gitu. Ini yang sunnah ini ya, sunnah ini. Ya. Itu ketika ini pintu masjid, Allahumma ftahli, ya kaki kanan dulu kan, Allahumma ftahli. Setelah itu Nabi menyebutkannya bukan babar rahmah tunggal mufrad, tapi plural jamak. Allahumma ya Allah. Itu kalau doa jangan cuma doa saja. Bapak Ibu masuk masjid itu diresapi, dihayati, ditadaburi. Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah untukku apa? Abwaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Ya. Pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu abwaba rahmatika di tempat kerja kita, abwaba rahmatika, pintu-pintu rahmat Allah yang terjadi dalam rumah tangga kita, pintu rahmat Allah dalam anak kita, pintu rahmat Allah di pasar kita kalau pebisnis, pintu rahmat Allah ketika kita jadi dosen berarti di kampus kita, ya. Pintu-pintu rahmat Allah tuh banyak di luar masjid itu. Allah yang akan turun tangan, yang akan menuntaskan urusan-urusan rahmat yang terjadi di luar masjid. Kalau satu pintu rahmatnya kita ketuk dengan baik, yaitu pintu masjid. Ya. Hubungan spesial kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini as-sholawat, as-sholah pakai wawu ini. Karena apa? Salat yang benar itu ada terhubung spesial antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia perbaiki wudunya, kemudian seiring dengan memperbaiki wudunya dia perbaiki juga tidak suka tertinggal takbiratul ihramnya imam, tidak masbuk. Ya, kalaupun masbuk dia segera perbaiki supaya tepat waktu. Kemudian dari sejak takbiratul ihram sampai dia ruku, sujud sampai salam, dia hadirkan hati yang disebut dengan kehusuan. Ya. Maka ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, ya, menjadi bagian dari yang diutamakan dalam kehidupan kita, saya yakin urusan-urusan di luar masjid, urusan-urusan rahmat Allah dalam rumah tangga kita, dalam anak kita, dalam urusan sekolah anak kita, dalam urusan bisnis kita, Allah lah yang akan menuntaskannya. Kalau kita terlalu pede menyandarkan kepada kehebatan diri kita untuk mengurusi urusan rumah tangga kita, terlalu pede, ya, yakin dengan kehebatan diri kita untuk mengurusi urusan bisnis kita, terlalu lemah dan lelah kita, karena kita makhluk punya keterbatasan. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah rahasia tadabbur Al-Quran dari ayat ini. Tapi kalau urusan sholat kita tidak diperbaiki, pasti wattaba'us syahawat. Kita, anak kita juga akan mengikuti ya syahwat kita, bukan mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala ketika dalam mengurusi urusan rumah tangga kita, urusan bisnis kita, pokoknya kesempatan rahmat di luar masjid ini. Maka satu pintu inilah pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah dalam urusan sholat harus diperbaiki. Makanya sampai Utsman bin Affan radhiyallahu an itu ada riwayat kan, ketika beliau panen gandum dan kurma ketika itu, apa anggur ya, antara itu kurma dan gandum. Beliau ini bukan masbuk sebenarnya. Ketika beliau sibuk dengan pertaniannya, ketika sampai di Masjid Nabawi itu, Rasulullah SAW sudah takbiratul ihram, cuma beliau itu jedanya agak terlambat. Yang biasanya pakai fa. Faida sajada fasjudu kan dalam hadisnya. Fa itu litartib ya bil ittisal. Beda dengan thumma. Kalau thumma itu litartib buat tarohi faidahnya, yaitu ketika takbiratul ihram imam ya, kemudian mungkin ada jeda ya sampai hampir mau ruku. Nah itu thumma. Tapi dalam hadisnya kan pakai fa, tidak ada jeda, artinya segera, dekat gitu, bil ittisal. Ketika imam takbiratul ihram atau ruku, maka segeralah takbiratul ihram. Kalau ruku, ikutilah oleh makmum, segera ruku ya. Nah ketika itu Rasulullah SAW ditemukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an sudah takbiratul ihram,
ada jeda gitu ya. Mungkin thumma tadi bukan fa. Dalam ilmu tadaburnya beliau masuk tapi masih rakaat pertama. Kan sebenarnya dalam ukurannya tidak masbuk gitu ya. Karena tidak tertinggal dengan batasan rukuknya imam, tapi jeda saja. Selesai sholat, beliau kumpulkan seluruh fallahnya, para petaninya. Wahai petani-petaniku, hasil hari ini gandum dan kurma itu serahkan semuanya ke Baitul Mal itu. Padahal berapa ton itu, banyak. Beliau kan saudagar kaya. Ketika ditanya, Tuhan kenapa? Saya mau membayar hampir keterlambatan jeda saya takbiratul ihramnya ketika sholat asar. Kalau kita masbuk beberapa hari sudah bayar apa? Hah? Ya, Masya Allah. Nah orang dulu tuh sampai begitu. Karena tidak mau mengefek kepada urusan-urusan yang lain. Sampai Abu Bakar mengatakan, Man doyya as-sholah faqad doyya ma siwaha. Itu karena meresapi tadabbur ayat-ayat tentang sholat. Ya. Siapa saja yang menyepelekan urusan-urusan hubungannya dia dengan Allah dalam urusan sholat, maka ketika itu disepelekan, faqad adwa ma siwaha. Dia juga akan menyepelekan urusan-urusan di luar salatnya. Ya, jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, sering-seringlah mengungkapkan hal-hal yang baik-baik saja, ya. Karena urusan lisan ini Nabi sampai menggandengkan dengan urusan iman, qarinahnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Ucapan orang tua, ayah atau bundanya itu sangat berpengaruh sekali. Ya. Urusan ini kan urusan iman. Iman kepada Allah, hari akhir kan urusan akidah. Diikuti dengan urusan lisan. Ya. Ini berarti urusan besar. Banyak orang-orang tokoh, orang besar jatuh karena tidak menjaga lisannya. Banyak orang tua disepelekan oleh anaknya karena dia tidak menjaga lisannya. Lihatlah kisah tentang Nabi Yusuf. Ya, coba kita lihat kisah Nabi Yusuf. Kita ambil tadabbur dari surat Yusuf. Ya. Di dalam surat Yusuf itu berarti surat yang ke-12. Taib. Ayat berapa itu ya? Coba nanti kita cari kisah dalam surat Yusuf itu. Dalam surat Yusuf itu Nabi Yusuf, kisahnya kan terpanjang dalam Al-Quran tuh, kisah tentang Nabi Yusuf dan kisah Nabi Musa. Nah, sepertiga isi Al-Quran tuh kisah. Ketika masih bertemu dengan orang tuanya, ada satu kalimat yang sering diulang-ulang, diaktualisasikan oleh bapaknya, ya, Yakub. Kalau dibahasakan kita, Sub, hati-hati dengan fitnah wanita. Itu kan paling berat bagi laki-laki, ya. Hati-hati dengan fitnah wanita. Itu sering diulang-ulang sehingga sampai mengendap tarbiyah ini dalam hati, ya, tidak hanya dalam telinga, dalam hatinya Yusuf, ya. Ketika Allah takdirkan berpisah dengan kisah yang panjang itu, nah, beliau ketika menjadi seorang pemuda di tempat orang yang punya kedudukan, Raja Aziz, yang punya istri siapa namanya? Dari mana dapat riwayat Zulaiha? Nah, sudah ngecek riwayatnya. Ya, itu sebenarnya riwayatnya harus dipertanyakan. Tapi saya meminjam saja bahasa Zulaiha, meskipun riwayatnya ini tidak sahih riwayatnya. Istri Aziz saja gitu ya, istri Aziz. Itu kan namanya istri tukang beca misalkan, tukang rongsokan dengan istri raja kan lain. Meskipun usianya mungkin lebih muda, istrinya tukang rongsokan misalkan. Tapi ini kan meskipun lebih tua, tapi istri raja, glowing itu. Nah, mungkin make upnya juga sekian juta tuh. Wajar dalam ayat itu ada kalimat laqad hammat bihi wa hamma biha. Secara fitrahnya Zulaiha, istri Aziz, ya, pinjem bahasa yang riwayatnya kurang sahih ini. Zulaiha ini secara fitrahnya suka kepada Yusuf. Yusuf juga suka kepada Zulaiha, istrinya raja yang glowing tadi, ya. Kenapa coba? Wajar juga secara fitrahnya. Kenapa? Dia manusia, makhluk, dan Allah titipkan hal itu, ya. Yang kedua, wajar juga bertahun-tahun beristrikan raja, fasilitas ada tapi tidak punya keturunan, ya. Kemudian wajar juga Yusuf itu orangnya pemuda yang ganteng gitu. Jadi ini lauk ini ikan ini, mungkin kata
Zulaiha begitu, kesempatan, suamiku juga tidak ada. Tapi kemudian lihat pada kalimat itu, ya. Laula an ro'a burhana rabbih, itu kalimatnya. Seandainya Yusuf tidak melihat cahaya dari Tuhannya, itu penafsirannya macam-macam. Satu, melihat ada ayat di dalam tembok dinding ketika dia diganggu oleh Zulaiha tadi, kalimat peringatan di situ, ya. Kemudian yang kedua ada juga yang disebut dengan cahaya Tuhannya itu, ini pesan dari bapaknya yang sering diulang-ulang. Nah, ini penting, ya. Hati-hati Yusuf dengan fitnah wanita, hati-hati Yusuf dengan fitnah wanita. Itu terngiang-ngiang dalam hatinya, akhirnya menjadi kuatlah dirinya, ya. Ada juga yang mengatakan melihat cahaya dari Tuhannya itu adalah neraka, ya. Itu diperlihatkan neraka, siksaan bagi orang yang mau melakukan hal itu, ya. Nah, ini diantara riwayat yang ada, itu salah satunya adalah perkataan pesan yang sering diaktualisasikan oleh bapaknya. Ini pelajaran bagi kita, tadaburnya orang tua tidak boleh bosan ketika membersamai anak, ucapkanlah hal yang baik dan sering diulang-ulang, ya. Itu akan menjadi bekal utama di kemudian hari ketika kita sudah tua, bahkan ketika kita sudah tidak ada, ya. Anak itu akan terngiang-ngiang, ya. Contoh saja, saya ini kan dulu suka ngurusi anak-anak gepeng, Pak, di Bandung Gelandangan dan Pengamen itu. Ada namanya si Acong, ya. Tapi saya sudah lama gak ketemu, ya. Itu anak-anak tukang ini, anak-anak pang itu, ya. Ya, kalau dia bosan di sini mendekati Idul Adha, ini ditempel juga di sini. Ya. Itu ta'akhonya, persaudaraannya luar biasa loh anak-anak begitu tuh, ya. Makanya ada potensi yang kurang begitu disentuh, ya, karena kita harus menjemput bola. Ketika saya kumpulkan, kadang ngaji, ajak ke masjid, ada yang mau, ada yang enggak. Si Acong ini luar biasa, ya. Dia ketika mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam keadaan kondisi apapun dia segera berangkat ke masjid dengan aksesorisnya yang seperti itu, ya. Terus saya tanya, Cong, pakai bahasa Jerman, ya. Nah maneh, bahasa Sunda, ya. Nah maneh setiap ngadenge adan langsung ke masjid, alus teh ditinggalkan ke rumah, tah cenah kieu jenatna. Jenat itu mengenang kebaikan orang tuanya. Ini kalau di Indonesia kan, ya. Ini Ustaz katanya, bapak saya jenatnya itu orang ayahnya yang sudah tidak ada, istilahnya jenatnya. Ayah saya dulu ketika masih ada itu sering bilang begini ke saya, karena saya bandel, tapi sering ada kalimat yang saya ingat itu katanya. Meskipun ini baik, tapi masalah kalimat ini, ya. Bapak ikuti yang baiknya saja kan, ya. Kalau sholat juga pulang jangan ambil sandal orang kan gitu, ya. Ini ada baiknya, tapi kalimat ini ada pesan buruknya juga. Begini katanya, Ustadz, bapak saya ketika masih ada sering bilang ke Acong begini, Cong, meskipun kamu suka judi, mabuk, nggak apa-apa, tapi yang urusan sholat dengar adzan langsung ke masjid. Ada baiknya, ada buruknya tuh kalimat ini. Ya. Nah akhirnya makanya saya meskipun sedang kumpul-kumpul minum atau apa, dengar adzan saya langsung ke masjid Ustadz, ya. Karena saya ingat dengan pesan, ya, wasiat, kalau itu apa namanya fatwa dari bapak saya tuh begitu. Nah, artinya kita ambil hal yang positifnya, kalimat yang baik yang sering kita aktualisasikan ke anak itu menjadi referensi nanti di kemudian hari untuk anak kita ketika menghadapi masalah besar. Seperti Yakub yang sering mengulang-ulang kepada Yusuf kalimat hati-hati dengan fitnah wanita. Ketika menghadapi hal itu, dia langsung ingat pesan bapaknya, ya. Itu. Karena ingat, ucapan orang tua itu bisa menjadi doa, ya, bisa menjadi doa. Kemarin ada orang tua yang datang ke saya, Ustaz, katanya, anak saya waktu liburan itu, Masya Allah, katanya, disuruh, padahal anak pesantren, disuruh ke masjid itu nanti pas adzan itu suka terlambat. Saya sedih katanya, gitu. Kemudian ada satu alat yang bikin dia autis. Nah, ini Ustadz, ini HP ini, kalau sudah pulang HP gitu, ya. Saya bilang di pesantren nggak boleh, ya. Iya nggak boleh katanya. Makanya jamaah takhir di rumah gitu, pakai ini terus gitu. Tapi kan bikin dia terlambat ke masjid, ya. Ya saya bilang begitu, jangan pernah bosan dalam doa, kemudian kalimat yang baik sering diucapkan. Nah, segeralah ke masjid beberapa menit sebelum adzan, kamu sudah di masjid.
Karena itu tanggung jawab kamu yang pertama kali akan dihisab di akhirat. Itu diulang-ulang gak apa-apa, diulang-ulang saja, sering diulang. Nanti ketika kita sudah tua dan kita sudah tidak ada, itu akan menjadi referensi untuk mengubah dirinya yang tadinya jahiliyah dia menjadi baik. Ya, kan tidak instan dalam mentarbiyah, ya, mengubah sesuatu yang jahiliyah. Itu kalau dalam bukunya R.A. Raden Ajeng Kartini itu ada buku Van de Westernis Totlich pakai bahasa Belanda. Itu ternyata beliau menyerap surat Al-Baqarah ayat 257. Ada kalimat minad dzulumati ilan nur. Habis gelap terbitlah terang. Itu ada proses, ya, ada proses. Nah, proses itu akan Allah hargai dan Allah akan mengabulkan harapan kita untuk kesolehan anak kita. Pertama kali kasih contoh yang terbaik, ya. Ibu berapa jam main HP, ya itulah Ustadz, ayo itu. Sudah ibunya main HP sering, ya anak juga akan melihat. Tidak sekedar jamak takhir karena di pesantren dilarang pulang kemudian main ini, tapi lihat orang tuanya. Iya Ustadz. Nah itulah. Makanya sebelum itu aktualisasikan hal yang baik kepada anak, kita juga sebagai orang tua harus ngasih contoh. Dan yang terakhir, berikanlah anak itu makanan, minuman, kemudian buku, alat sekolah, baju, fasilitas untuk ibadahnya, kokonya, pecinya dari sumber yang halal-halal saja. Itu sangat berpengaruh. Ya. Waktunya sudah habis. Masih ada. Nabi sampai berkata, kan, ketika ada beberapa riwayat tentang itu, seseorang yang kusut masai datang di tengah-tengah lautan pasir, menengadahkan kedua tangannya ke langit, ya Rabbi, walakin mat'amahu haram wa masrobahu haram wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu bihi. Orang ini merengek-rengek nangis kepada ya Allah, kabulkanlah ya Allah doaku, mudahkanlah urusanku, solehkanlah anakku ya Allah, perbaikilah rumah tanggaku. Tapi makanannya, minumannya, kemudian baju yang dipakainya dari hasil yang haram, fa ana yustajabu bihi. Jadi renungan bagi kita, ya, dan cemeti bagi kita. Bagaimana doanya bisa dikabulkan kata Nabi kalau sumbernya dari yang haram. Ya. Lahmun nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging yang dihasilkan dari barang yang haram, maka neraka lebih pantas untuk melahapnya. Ada hal yang sangat menarik, ya. Ini pengalaman saya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Dulu kan saya bagian GC, ngurusi anak-anak yang bermasalah ketika di pesantren Al-Muntakin Jepara dulu. Ketika itu ada anak, pokoknya bandel sekali anak ini, ya. Baru dikasih hukuman karena melanggar, kadang kabur, merokok gitu ya. Kemudian sampai pada A1 sampai 7 pelanggaran sudah dimakan semuanya, ya. Kasih pelanggaran hukuman B 1 sampai 7 habis juga. C 1 sampai 7 juga habis juga. Terus mau apa lagi ya? Digundul sudah, suruh ngepel seminggu masjid sebesar ini, jam 2 malam setelah tahajud suruh ngepel gitu ya. Belum jera juga. Ini pasti ada sesuatu yang bermasalah. Saya teringat dengan ayat-ayat tadabbur ini. Akhirnya saya datangi bapaknya. Oh, ini masalahnya, ya. Saya waktu itu punya buku judulnya Hukmul Bank Inda Abdillah Azzam. Jadi hukum bank menurut Dr. Abdullah Azzam. Saya kasih terjemahannya, dibaca. Ya. Beliau ini sekretaris di salah satu bank konvensional. Etika dalam bicara, nggak saya sebutkan banknya, ya. Jelas itu, ya. Kiriman paketnya, untuk iurannya, untuk kebutuhan anaknya di pesantren itu dihasilkan dari usahanya yang haram itu. Ya. Akhirnya atas izin Allah SWT dapat hidayah, ya, melalui buku yang beliau baca tadi. Akhirnya, masya Allah. Orang kalau mau hijrah kan, dia harus siap di laundry di dunia. Ada mantan penyanyi rocket rocker, Kang Ucai, ngaji ke saya. Saya bilang, dia kan dulu itu Ustadz katanya. Saya waktu meroket nyanyi, itu kan intinya kalau di komunitas itu vokalisnya. Ya. Dia pergi kemana-mana, ATM saya gendut Ustadz katanya. Tapi ketika saya hijrah, alhamdulillah, saya lebih baik di laundry di dunia daripada saya di laundry di akhirat, kata Ucai. Masya Allah. Nah ini juga sama, si bapak itu dari sekretaris bank, bayangkan, itu kan nasabah banyak, kemudian hijrah dari atas, ini ukuran manusia, dari atas tuh jatuh jadi
di bawah, itu ukuran manusia. Tapi bagi ukuran Al-Quran dan As-Sunnah, dari bawah dia meningkat derajatnya ke atas. Itu jualan bawang, bayangkan, depan rumahnya, yang beli nasabahnya itu. Itu orang-orang keluarganya. Pak, aduh Pak, katanya, muka Bapak mau dikemanakan? Ya di sini muka saya. Itu kalau hatinya sudah di akhirat, urusan dunia itu jadi ringan. Allah yang membereskannya. Akhirnya Masya Allah, ya. Satu hari beliau hijrah, resign dari tempat yang haram itu. Hari itu juga anaknya datang ke saya. Saya insya Allah Ustaz tidak mau melanggar lagi. Saya kaget itu. Kok bisa demikian? Ya, ini rahasianya. Akhirnya sekarang anaknya selesai diwisuda, bahkan beliau masuk di salah satu universitas di Semarang itu nggak bayar, ya gratis. Padahal itu jurusan kedokteran, sekarang sudah jadi dokter anaknya. Ya, Masya Allah. Jadi dokter anaknya. Nah itu kalau ketemu kenangannya, Masya Allah itu ada rahasia tersendiri. Nah, jamaah rahimakumullah, mungkin itu juga yang harus dievaluasi oleh kita sebagai ayah bunda. Apa ya yang menjadikan anak saya kok susah, ada masalah ini. Ya masalahnya bukan di anak kita, tapi masalahnya adalah ada tali yang terhubung diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala mulai terputus, atau mungkin bahkan sebagiannya putus, harus kita sambungkan lagi. Khususnya dalam urusan sholat tadi. Nah yang ketiga ini dalam urusan halal dan haram. Ya. Terakhir sekali, masih ada kan? Baik, ya. Ada cerita, ini cerita yang paling saya sukai ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga bagi kita. Sebelum saya akhiri, saya punya kawan Ustadz, ya. Dia kalau mengisi itu kesukaannya ini makan kelapa muda, namanya degan, ya. Kalau di Sunda degan. Mau ngisi itu, Mas katanya, saya beli berapa ini satu mangkoknya? 3.000. Nah, akhirnya dikasih. Kemudian beliau biasa bayar. Ya. Kata penjualnya, Ustadz nggak usah bayar dulu, makan dulu aja, nanti bayar terakhir. Bukan begitu. Likulli umatin ajal, faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Pokoknya kalau ketemu Ustadz dalil aja dikasihnya, ya kan? Gimana kalau saya pas makan saya mati, saya punya hutang sama kamu, ya sudah bayar dulu aja katanya. Gitu. Udah dibayar, beliau makan. Ketika dimakan itu bunyinya, tulisannya jual es kelapa muda, tapi ini tua-tua kelapanya. Ya, akhirnya kan selesai makan habis dikasih tahu, Mas mau berkah nggak jualannya? Iya mau Ustadz. Saya kasih tips. Apa Ustadz? Ya kalau ke Ustadz kan kasih tipsnya bukan modal, dalil lagi keluar. Ya. Kalau ingin berkah, tulisan dengan kenyataan itu harus sama katanya. Kalau jual es kelapa muda, yang dijual juga harus es kelapa muda. Ini tua-tua. Oh gitu ya Ustadz. Iya. Udah makasih Ustadz. Udah si Ustadznya ngisi pengajian. Besoknya karena kesukaan itu balik lagi. Ketika mau beli lagi ke penjual tadi, Masya Allah, ini orang soleh penjual, jujur. Ditulis di atasnya, jual es kelapa muda dan tua gitu. Ya, pas ditanya kenapa dua-duanya dicatat, ya Ustadz saya beli satu truk itu kan nggak tahu apakah ini muda, apa ini tua, susah katanya. Sudah saya beli semuanya, makanya saya catat, tulis jual es kelapa muda dan tua. Alhamdulillah, dia jujur orang ini. Dia tahu kehidupan itu bukan di dunia, tapi nanti di akhirat kan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Yang bermasalah kalimat selanjutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u, dia teriak subura, celaka aku, celaka ini. Karena sudah banyak pelanggaran di dunianya. Semuanya tercatat di situ. Baik. Itu saja sementara yang dapat kita pelajari tadabbur dari beberapa ayat dan hadis yang kita pelajari bersama. Semoga ilmu kita berkah, amal kita juga berkah, dan seluruh yang mengikuti kita di belakang, entah bisnis kita semoga berkah, urusan-urusan dengan orang lain, tetangga, keluarga besar semoga diberkahi, dan yang spesial membersamai anak kita tidak boleh besan. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan keberkahan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, alhamdulillah setelah kita dengar penyampaian materi oleh Ustaz kita Ustaz Irfan Hakim, dan begitu banyak nasihat yang beliau sampaikan. Mungkin Ustaz kalau jika diizinkan masih buka tanya jawab kan, satu mungkin dari ibu dan satu dari bapak.
Boleh, fadhal. Baik, mungkin dari ibu ada yang ingin ditanyakan satu pertanyaan, dan mungkin dari bapak-bapak satu pertanyaan, silakan. Ada dari ibu? Tafadhal.